Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Legenda Buddha Hideung. Kita mulai saja ceritanya. Desa itu terletak di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kehidupannya sederhana, penuh dengan tanah subur yang ditanami padi, sayuran, dan buah-buahan yang tumbuh subur di sepanjang tahun. Penduduk desa hidup dalam ritme alam yang tak terganggu, bekerja keras untuk bertani dan menggantungkan hidup pada alam. Di antara kehidupan yang damai ini, terdapat sebuah kisah yang terlupakan, tentang seorang anak yang menjadi bayangan di balik kebahagiaan mereka. Buddha Hideung, seperti yang sering dipanggil oleh penduduk desa, bukanlah anak yang bisa disebutkan dalam percakapan dengan nada hangat. Kulitnya yang hitam legam, jauh lebih gelap dari siapapun di desa itu, selalu menjadi bahan ejekan. Rambutnya keriting dan kasar, wajahnya tampak murung, dan tubuhnya yang kurus serta tak pernah tampak cerah di bawah sinar matahari, menjadikannya sosok yang selalu dihindari. Buddha Hideung adalah anak yatim piatu, yang kehilangan kedua orang tuanya sejak ia masih bayi. Ia dibesarkan oleh neneknya, seorang perempuan tua yang sudah tidak kuat lagi untuk bekerja keras di ladang. Nenek Buddha Hideung, yang sudah renta dan lemah, berusaha keras memberi kasih sayang kepada cucunya. Namun, dengan kondisi tubuhnya yang semakin rapuh, nenek tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, jauh dari keramaian. Kehidupan mereka penuh kesendirian dan kesusahan. Nenek seringkali jatuh sakit, sementara Buddha Hideung berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Buddha Hideung pergi ke ladang atau bekerja di rumah orang lain. Meskipun pekerjaannya tak pernah mengeluh, hasilnya selalu dianggap tidak cukup. Ia selalu datang dengan wajah penuh peluh, tubuh yang kurus, dan bau tanah yang menyengat. Tetapi, apa yang ia terima sebagai balasannya hanyalah hinaan dan cemoohan. Di pasar desa, ketika ia membawa sayur atau hasil bumi, anak-anak yang bermain akan mengejeknya. Mereka memanggilnya Buddha Hideung, dengan nada yang merendahkan, mengolok-olok penampilannya yang dianggap jelek dan menjijikan. Bahkan orang dewasa, yang seharusnya memberikan contoh, hanya meliriknya dengan pandangan sinis. Seakan menjadi kebiasaan di desa itu, setiap kali Buddha Hideung mencoba untuk membantu, seperti menawarkan bantuan di ladang atau membantu menyiapkan makanan, ia selalu ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal. "Kamu hanya membuat pekerjaan lebih sulit," kata seorang ibu kepada Buddha Hideung saat ia mencoba membantu mencuci piring. "Jangan ganggu, kamu tidak cocok di sini." Pada suatu hari, Buddha Hideung mencoba menawarkan sayuran hasil ladangnya kepada keluarga seorang pemuka desa. Keluarga itu dikenal kaya, dan Buddha Hideung tahu bahwa mereka mungkin membutuhkan sedikit bantuan. Tetapi alih-alih terima kasih, ia justru diusir dengan kasar. "Apa kamu kira orang seperti kami akan menerima sayur dari orang seperti kamu? Kotor," seru ibu pemuka desa itu dengan suara nyaring. Dan itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum pintu ditutup dengan keras di depan muka Buddha Hideung. Penderitaan itu tidak hanya datang dari kata-kata kasar. Lebih dari itu, rasa terasingkan, tidak diinginkan, dan diperlakukan lebih rendah dari binatang, adalah luka yang lebih dalam yang menancap di hati Buddha Hideung. Ia merasa seperti tidak ada tempat baginya semua penderitaannya, ada satu orang yang tak pernah memperlakukannya seperti orang lain. Pitung, seorang pemuda dari desa yang sedikit lebih tua dari Buddha Hideung, selalu menunjukkan empati. Pitung adalah anak yang baik hati, sederhana, dan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Meskipun ia juga tahu bahwa berteman dengan Buddha Hideung bisa berarti dijauhi oleh banyak orang, Pitung tetap mendekat dan berbicara dengan Buddha Hideung. Setiap kali mereka bertemu, Pitung selalu mencoba menghibur Buddha Hideung dengan cerita-cerita tentang dunia yang lebih baik, tentang keindahan alam, dan tentang harapan. Tidak apa-apa Buddha Hideung. Kadang, orang-orang hanya tidak tahu bagaimana cara menghargai. "Kamu harus tetap kuat," kata Pitung dengan senyum ramah. Namun, meskipun Pitung berusaha memberikan harapan, Buddha Hideung tahu bahwa dunia di luar sana tidak akan pernah bisa berubah untuknya. Ia sudah terlalu lama merasa asing. Pada sore yang panas, saat Pitung sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan, ia menemukan Buddha Hideung duduk termenung di bawah pohon besar. "Kamu kenapa Buddha?" tanya Pitung sambil mendekat. Buddha Hideung hanya mengangkat bahu, mata hitamnya kosong menatap jauh ke arah desa. "Tidak ada yang peduli padaku Pitung," jawabnya pelan. "Tidak ada yang mau melihat aku sebagai manusia. Aku hanya Buddha Hideung. Anak hitam yang jelek dan tidak berguna." Pitung tidak tahu harus berkata apa. Namun,
Ia berusaha menghibur. Mungkin mereka tidak melihat siapa kamu sebenarnya. Tapi aku tahu, kamu punya hati yang baik. Itu lebih penting daripada penampilan. Menghibur. Namun ia tahu bahwa di dalam hatinya, ia merasa takut. Takut bahwa segala upaya untuk menghibur Buddha Hideung tidak akan cukup. Takut bahwa kesendirian yang dirasakan Buddha Hideung akan membuatnya lebih terperosok dalam kegelapan yang dalam. Namun, Pitung tetap berusaha memberikan sedikit cahaya dalam dunia yang gelap ini. Sementara itu, penduduk desa terus menjalani hidup mereka, tanpa menyadari bahwa di antara mereka ada seorang anak yang sedang dihancurkan oleh ketidakpedulian dan kebencian yang mereka tanamkan. Dalam kegelapan yang semakin mendalam, sebuah jiwa yang terluka perlahan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang gelap bagi Buddha Hideung. Meskipun ia bekerja keras setiap hari, selalu ada rasa tidak diterima yang menghantui setiap langkahnya. Seperti sebuah rutinitas yang tak pernah berakhir, ia bangun pagi-pagi sekali, pergi ke ladang orang, bekerja dengan tubuh kurusnya yang tak pernah cukup kuat, dan pulang dengan tangan penuh luka serta wajah yang selalu penuh kelelahan. Semua itu dilakukan tanpa ada yang mengucapkan terima kasih, bahkan hanya sekedar menyapa dengan ramah. Suatu hari, Buddha Hideung berusaha untuk memberikan sayuran segar hasil kebunnya kepada sebuah keluarga kaya yang tinggal di pusat desa. Keluarga itu terkenal dengan kedudukannya yang tinggi dan dihormati oleh semua orang. Mereka memiliki ladang luas, rumah megah, dan segala hal yang orang desa impikan. Begitu sampai di depan rumah mereka, Buddha Hideung mendekat dengan hati penuh harapan, membawa sebungkus sayuran hijau yang ia petik dari ladangnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ibu pemuka desa itu membuka pintu dengan raut wajah jijik. "Apa ini?" katanya dengan suara mencibir sambil melihat sayuran yang dibawa Buddha Hideung. "Kamu pikir kami butuh makanan dari orang seperti kamu?" Ia meludah ke samping, hampir seperti menghindari kontak mata dengan Buddha Hideung. Buddha Hideung berdiri terdiam, merasakan penghinaan yang semakin menusuk hatinya. Ibu pemuka desa itu menepis bungkus sayuran itu begitu saja, menjatuhkannya ke tanah. "Pergi. Jangan ganggu kami dengan kotoranmu," katanya kasar, sebelum menutup pintu dengan cepat. Itu adalah momen yang menghancurkan Buddha Hideung. Seperti sudah tak ada tempat untuknya di dunia ini. Dalam perjalanan pulang, ia berjalan dengan langkah lemas, matanya kosong, hatinya hancur. Orang-orang di sekitarnya hanya melihatnya dengan pandangan jijik, menghindar darinya seolah ia adalah sesuatu yang mengerikan. Setiap kali ia mencoba melakukan yang terbaik, dunia hanya memberinya rasa sakit begitu cepat. Tanpa ada bintang yang menyinari, seolah dunia ikut merasakan beban hati Buddha Hideung. Ia kembali ke rumah neneknya, yang kini semakin tua dan rapuh. Namun, di sana juga, ia tak menemukan kedamaian. Neneknya yang seharusnya memberi kasih sayang, justru kini lebih sering terbaring sakit, tidak mampu memberikan perhatian yang ia butuhkan. Malam itu, setelah berhari-hari menanggung rasa hina dan kecewa, Buddha Hideung pergi ke sebuah tempat yang jarang dijamah orang desa, sebuah hutan di pinggiran desa yang dianggap angker. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang menyimpan berbagai macam cerita seram. Orang-orang desa sering memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak masuk ke sana karena takut disambut oleh roh-roh jahat. Di tengah kesendirian itu, Buddha Hideung merasa dunia benar-benar meninggalkannya. Ia duduk di bawah pohon besar, air matanya menetes di atas tanah kering. Suasana hutan terasa semakin berat, seakan setiap desah angin membawa pesan dari dunia yang jauh di luar jangkauan. "Kenapa aku harus hidup seperti ini?" pikirnya, jiwanya terasa rapuh. "Kenapa aku dilahirkan seperti ini, hanya untuk dihina dan disingkirkan?" Semakin lama, rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Amarah yang membara, yang menggerogoti hatinya, menggantikan rasa sakit yang sebelumnya menghimpitnya. "Aku akan menunjukkan kepada mereka semua," gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Mereka semua akan tahu apa rasanya dihina, ditinggalkan, aku akan membuat mereka menyesal." Di saat itu, Buddha Hideung tak lagi merasa seperti anak kecil yang tak berdaya. Sesuatu yang gelap mulai tumbuh dalam dirinya, menguasai pikirannya, mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak lagi manusiawi. Buddha Hideung menghilang. Tidak ada seorang pun yang melihatnya lagi. Desa yang biasanya tenang dan penuh aktivitas, kini diselimuti dengan ketakutan yang tak terucapkan. Penduduk desa mulai mencari-cari, berkeliling di ladang, hutan, bahkan ke rumah-rumah kosong, berharap menemukan anak yang dulunya hanya dipandang sebelah mata itu. Namun, Buddha Hideung tidak ada. Seakan ia hilang di telan bumi. Beberapa orang mulai berbisik bahwa ia mungkin sudah pergi jauh, entah mengapa, entah kemana. "Mungkin dia mati di hutan," kata seorang ibu,
menyeka peluh di dahinya. Atau mungkin sudah melarikan diri, kata yang lainnya, berusaha menutupi rasa takut yang mulai merasuki hati mereka. Namun, meskipun mereka mencari-cari, tak ada yang benar-benar peduli dengan nasib Buddha Hideung. Mereka tidak terlalu terpengaruh dengan hilangnya anak itu. Bahkan, beberapa di antaranya merasa lega, merasa tidak perlu lagi melihat wajah anak hitam yang selama ini hanya membawa rasa malu bagi mereka. Desa itu melanjutkan kehidupannya seperti biasa, meskipun ada rasa ketidaknyamanan yang samar-samar mengendap di udara. Malam-malam semakin gelap, dan ketakutan perlahan mulai menyebar. Namun tidak satupun penduduk desa yang menghubungkan kejadian aneh itu dengan hilangnya Buddha Hideung. Kehidupan di desa kembali seperti semula, tetapi ada yang berbeda. Ada sebuah ruang kosong yang terasa semakin lebar. Dan di balik ruang kosong itu, sesuatu yang jahat dan tidak terlihat mulai tanpa jejak, kehidupan di desa mulai kembali berjalan seperti biasa, meskipun ada sesuatu yang terasa aneh dan tidak dapat dijelaskan. Penduduk desa yang sebelumnya cemas kini melanjutkan rutinitas mereka. Tetapi setiap malam, udara terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menggantung di antara mereka, tak terlihat namun terasa. Pada malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar. Ada ketukan pelan di pintu-pintu rumah yang tidak jelas asalnya. Suara itu selalu datang di tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur. Ketukan itu datang berulang kali, satu demi satu, dengan irama yang tidak biasa. Suara itu sangat halus, hampir seperti sebuah bisikan, namun cukup keras untuk membangunkan siapa saja yang mendengarnya. Tidak ada yang tahu siapa yang mengetuk atau dari mana asalnya. Kemudian, ada suara tangisan yang terdengar dari jauh, sangat lemah namun sangat jelas. Tangisan itu seringkali datang saat malam sudah sangat gelap, ketika semua orang di desa sudah terlelap. Ada yang mengatakan bahwa suara itu berasal dari hutan, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah suara seorang wanita yang sedang merintih penuh kesedihan. Beberapa orang berani keluar untuk mencari tahu, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun, selain keheningan yang mencekam. Penduduk desa mulai berbicara satu sama lain dengan suara berbisik tentang kejadian-kejadian aneh ini. Beberapa orang merasa ketakutan, merasa bahwa ada sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka, meskipun mereka tidak tahu pasti apa itu. Di tengah keheningan malam, mereka mulai merasakan ketidaknyamanan yang tak bisa mereka ungkapkan, sebuah perasaan yang membuat mereka selalu merasa waspada, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang semakin sering terjadi. Ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian di pinggiran desa. Ia dikenal sebagai seseorang yang sangat tertutup, jarang berbicara dengan orang lain. Pada suatu pagi, ketika seorang pemuda dari desa pergi untuk mengantarkan makanan, ia menemukan rumah wanita itu terbuka lebar, dan sang wanita ditemukan terbaring tak bernyawa di lantai dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga, seakan-akan ia meninggal dalam ketakutan yang mendalam. Tubuhnya terlihat terkulai, dengan tanda-tanda seperti bekas cakaran yang dalam di sepanjang lengannya, meskipun tidak ada binatang buas yang terlihat di sekitar rumahnya. Para penduduk yang melihat tubuhnya segera terkejut, merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan kematian wanita itu. Ini bukan kematian biasa, kata seorang tetangga yang melihatnya. Ada sesuatu yang jahat di sini. Mulai muncul desas-desus yang mengatakan bahwa arwah Buddha Hideung mungkin sudah kembali. Banyak yang mulai mengaitkan kejadian-kejadian aneh ini dengan hilangnya Buddha Hideung. Beberapa orang mengingat kembali bagaimana ia selalu dihina dan diabaikan. Mungkin ini adalah balas dendam dari arwahnya, bisik seorang ibu dengan gemetar. Buddha Hideung tidak akan dibiarkan begitu saja. Dia pasti ingin membalas semua yang telah memperlakukannya dengan buruk. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan semakin banyak orang yang merasa terganggu. Banyak rumah yang melaporkan pintu mereka diketuk, suara tangisan yang datang entah dari mana, dan suara langkah kaki berat yang terdengar di malam hari. Semua ini membuat penduduk desa semakin gelisah. Mereka mulai merasa bahwa desa ini telah diselimuti oleh sesuatu yang tidak dapat mereka merasa cemas dan gelisah, mulai merasakan rasa bersalah yang semakin menggerogotinya. Ia selalu memikirkan Buddha Hideung, anak yang ia kenal, yang selalu ia bantu sebisa mungkin. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa melakukan lebih banyak untuk membantunya. Tetapi kini, dengan segala yang terjadi, Pitu merasa seakan-akan ia telah gagal, bahwa mungkin ia seharusnya melakukan sesuatu lebih dari sekedar memberikan kata-kata penghiburan yang tak mampu mengubah apapun. Ketika kejadian-kejadian aneh semakin meningkat, Pitung semakin merasa tertekan. Suara ketukan di pintu rumahnya, tangisan yang tak pernah ia temui asalnya, membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pitung merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun, meskipun banyak yang mulai berbicara tentang arwah Buddha Hideung,
Pitung belum sepenuhnya yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan hilangnya teman kecilnya. Pada suatu malam, saat ia berjalan pulang setelah membantu seorang petani di ladang, Pitung mendengar langkah kaki berat yang mengikutinya. Awalnya ia mengira itu hanya suara hewan malam, tetapi ketika ia berhenti dan menoleh, tak ada apa-apa. Ia merasa matanya menyipit, berusaha menangkap sesuatu di dalam kegelapan, namun hanya ada bayangan pohon-pohon yang bergoyang tertiup angin. Namun, sesuatu terasa salah. Suara ketukan pintu yang terdengar malam itu terasa berbeda. Pitung tahu bahwa desa ini sedang dilanda ketakutan yang mendalam. Sesuatu yang tidak terlihat namun mengerikan sedang mengintai mereka, dan Pitung merasa bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam. Meskipun ia takut, ia tahu bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perasaan was-was dan hati yang penuh kecemasan, Pitung mulai merencanakan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia ingin mencari jawabannya, meskipun ia takut bahwa apa yang ia temui mungkin jauh lebih buruk dari hilangnya Buddha Hideung. Namun ketegangan yang melanda desa semakin meningkat. Awalnya, kejadian-kejadian aneh yang datang setiap malam dianggap sebagai kebetulan atau hal yang bisa dijelaskan. Namun, semakin lama, ketakutan mulai merayapi setiap sudut desa. Suara ketukan di pintu yang tidak diketahui asalnya, tangisan dari hutan yang terdengar seperti panggilan dari dunia lain, dan langkah kaki yang mengikutinya di malam hari, semua itu semakin intens. Penduduk desa mulai berbisik tentang kemungkinan yang lebih gelap, Buddha Hideung tidak pernah benar-benar pergi. Mereka percaya bahwa arwahnya yang terluka dan penuh dendam telah kembali, membawa teror yang tak terhindarkan. Ia tidak mati, ia hanya berubah, kata seorang pria tua di kedai kopi, suaranya gemetar. Dia menjadi sesuatu yang lebih dari manusia, lebih dari sekedar arwah. Beberapa orang mulai mengatakan bahwa Buddha Hideung sekarang adalah Buddha Hitam, sebuah entitas yang lebih menyeramkan dari sekedar arwah yang mengembara. Mereka percaya bahwa Buddha Hideung telah diubah oleh kegelapan dan kesakitan yang telah ia alami, menjadikannya makhluk yang haus akan balas dendam. Dia menunggu untuk menghancurkan kita semua, kata seorang ibu sambil meremas tangan anaknya dengan ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Pikiran ini mulai menembus ke dalam jiwa setiap penduduk desa. Ketakutan semakin meresap, membuat mereka merasa bahwa mereka tak lagi aman di rumah mereka sendiri. Bahkan ketika mereka berusaha bersembunyi di dalam rumah, suara-suara itu tidak pernah berhenti. Ketukan di pintu, suara langkah kaki yang mendekat, dan tangisan yang semakin mendalam. Desa itu kini terperangkap dalam ketakutan yang tidak dapat pada malam yang kelam. Seorang pemuka desa yang cukup dihormati, seorang lelaki tua yang biasanya menjadi tempat bertanya bagi penduduk, ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Tubuhnya ditemukan di ladang, terkoyak seperti dimutilasi oleh kekuatan yang sangat besar. Luka-luka di tubuhnya tidak seperti luka biasa, melainkan seperti bekas cakaran yang dalam dan mencabik, seolah ia diterkam oleh makhluk yang tidak terlihat. Namun yang paling mengerikan adalah ekspresi wajahnya. Pemuka desa itu tampaknya meninggal dalam ketakutan yang luar biasa, dengan mulut terbuka lebar seakan-akan ia berusaha berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Matanya juga terbuka lebar, memandang ke arah langit dengan tatapan yang kosong dan mengerikan. Tubuhnya yang terkoyak itu menunjukkan tanda-tanda seperti ditarik oleh kekuatan luar biasa, seolah ia diguncang dan diseret dengan begitu keras. Ketika berita kematiannya tersebar, penduduk desa semakin ketakutan. Beberapa orang yang dulu tidak percaya dengan cerita tentang arwah Buddha Hideung kini mulai merasa bahwa ada benarnya. Banyak yang percaya bahwa ini adalah hasil dari pembalasan dari Buddha Hideung, bahwa arwahnya yang penuh kemarahan kini memburu mereka satu persatu. Desa yang dulu tenang kini dipenuhi oleh rasa takut yang mencekam, dan tidak ada yang merasa aman. Malam-malam yang sebelumnya terasa tenang kini dipenuhi dengan kecemasan. Penduduk desa melaporkan lebih banyak kejadian aneh. Pintu yang diketuk tanpa ada orang di luar, suara-suara aneh yang datang dari dalam rumah yang terkunci rapat, dan bayangan hitam yang tampak bergerak cepat di malam hari. Semua itu semakin menguatkan keyakinan bahwa arwah Buddha Hideung tidak mati, tetapi kembali dengan kekuatan yang menakutkan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang semakin membebaninya. Seiring dengan semakin banyaknya kejadian aneh, ia merasa semakin terlibat dalam keanehan yang terjadi di desa. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan desa ini, dan perasaan bersalah yang selama ini ia pendam semakin kuat. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak dapat mengubah masa lalu, ia merasa bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pitung mulai bertanya-tanya apakah ada hubungannya antara hilangnya Buddha Hideung dengan teror yang kini melanda desa. Ia teringat akan malam terakhir mereka bertemu, di mana Buddha Hideung mengatakan bahwa ia ingin membalas semua yang telah dilakukan orang-orang terhadapnya. Pitung merasa bahwa ia mungkin telah mengabaikan peringatan itu, dan kini semuanya menjadi kenyataan. Dengan penuh ketakutan,
Pitung memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia tahu bahwa satu-satunya tempat yang mungkin menyimpan jawaban adalah hutan tempat Buddha Hideung menghilang dulu. Hutan itu, yang sebelumnya dianggap sebagai tempat yang angker, kini menjadi pusat dari segala ketakutan yang melanda desa. Pitung tidak tahu apa yang akan ia temui di dalam hutan, tetapi ia merasa bahwa ia harus pergi ke sana, meskipun ia takut akan apa yang mungkin ia temui. Pada malam yang gelap, Pitung menyusuri jalan setapak yang menuju hutan. Angin malam berhembus kencang, membawa bisikan yang hampir tak terdengar, seperti suara dari jauh. Di dalam kegelapan, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya, sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Pitung melangkah lebih dalam ke dalam hutan, berusaha mencari petunjuk atau tanda-tanda yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Hutan ini bukan seperti yang dulu ia kenal. Ada sesuatu yang berubah di sini, dan ia bisa merasakannya. Ada kegelapan yang lebih dalam, yang lebih jahat, yang semakin menyelimuti tempat ini. Buddha Hideung. Bisiknya dengan suara gemetar. Malam itu, apa yang telah terjadi merasakan padamu? Sebuah ketegangan yang luar biasa di dalam dirinya. Angin di hutan berhembus kencang, menggoyangkan daun-daun pohon dan menciptakan suara-suara berbisik yang menambah kecemasan. Meski dia berusaha untuk tetap tenang, hatinya berdebar sangat cepat. Setiap langkah yang ia ambil semakin dalam membawa dirinya ke dalam kegelapan hutan yang lebat, tempat di mana ia tahu banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Di tengah keheningan malam, hanya suara langkah kaki Pitung yang terdengar, disertai dengung serangga dan suara gemerisik ranting di bawah kaki. Pitung terus berjalan, matanya tajam mencari petunjuk atau tanda. Namun semakin ia mendalami hutan, semakin menebal rasa bahwa ia tidak sendirian. Sesuatu, atau seseorang, mengikutinya. Ketika bulan purnama muncul dari balik awan, sebuah bayangan besar muncul di depannya. Pitung berhenti seketika, jantungnya berdegup kencang. Di depan matanya, berdiri sosok yang tidak mungkin ia lupakan, Buddha Hideung. Namun, sosok yang berdiri di hadapannya bukanlah anak yang ia kenal dulu. Arwah Buddha Hideung kini tampak berbeda. Kulitnya yang hitam legam kini berkilau gelap, seperti dilapisi kabut hitam pekat. Mata arwah itu menyala merah, dipenuhi amarah yang meluap-luap. Wajahnya yang dulu penuh kepedihan kini dipenuhi ekspresi dendam yang mengerikan, jauh lebih menyeramkan daripada apapun yang bisa dibayangkan Pitung. Arwah itu berdiri diam, tatapannya yang tajam menembus gelap. Ketegangan semakin terasa saat angin berhenti berhembus, membiarkan kesunyian itu semakin dalam. Pitung merasa tubuhnya seperti membeku, terperangkap dalam kehadiran makhluk yang tak bisa ia pahami. Apa yang kau inginkan, Buddha Hideung? Suara Pitung tercekat, mencoba berbicara meskipun ketakutan akhirnya bergerak. Dengan langkah yang perlahan namun pasti, ia mendekatkan dirinya pada Pitung. Suaranya yang rendah dan dalam menggema di hutan yang sepi, menggetarkan seluruh tubuh Pitung. Aku tidak lagi Buddha Hideung yang dulu, kata arwah itu, suaranya penuh kebencian. Aku adalah kekuatan yang tak dapat dihentikan, kemarahan yang tak bisa padam. Pitung merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa membalas mereka yang tak bersalah? Tanya Pitung dengan suara gemetar, berusaha mengendalikan ketakutannya. Arwah Buddha Hideung tertawa rendah, suara tawa yang mengerikan dan penuh kebencian. Mereka semua bersalah, jawabnya. Mereka yang mengejekku, menghinaku, membiarkan aku hidup dalam penderitaan. Mereka semua bersalah. Tidak ada seorang pun di desa ini yang layak hidup dengan kedamaian. Mereka semua harus merasakan apa yang aku rasakan. Pitung mencoba mendekat, meskipun ketakutan menyelubunginya. Aku tahu mereka salah, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi padamu. Mereka hanya manusia biasa, mereka tidak mengerti. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Buddha Hideung. Tapi jika kamu bisa mendengarkan, jika kamu bisa berhenti menakuti mereka, mungkin kamu bisa menemukan kedamaian. Namun, arwah Buddha Hideung hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Kedamaian? Kamu masih tidak mengerti, Pitung. Aku sudah tidak bisa kembali lagi. Tidak ada kedamaian untukku. Hanya pembalasan yang akan menyelesaikan segala rasa sakit yang kutanggung. Dengan suara yang semakin dalam dan mengerikan, Buddha Hideung berkata, aku sudah cukup menderita, Pitung. Mereka yang hidup akan merasakan penderitaan yang lebih besar. Dan kamu Pitung, kamu juga akan merasakannya. Meski kau berusaha menghentikan aku, menambah jarak di antara mereka. Jika kamu ingin menghentikanku, kamu harus memanggilku dengan cara yang benar.
Tetapi kau tak akan sanggup. Tidak ada yang bisa mengubah takdir ini. Pitung merasa hatinya terhimpit. Ia merasakan rasa takut yang sangat dalam, namun ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun Buddha Hideung telah berubah menjadi makhluk yang menakutkan, ia tetap adalah teman yang dulu ia kenal, meski kini semua itu telah dibungkus dengan kemarahan dan kebencian. Aku mengerti kamu merasa terluka, kata Pitung dengan suara yang lebih tenang, mencoba berbicara dengan penuh pengertian. Aku tahu mereka salah, mereka telah mengabaikanmu, menyakitimu. Tapi kamu tidak bisa membalas dendam dengan cara ini. Semua orang akan menderita, termasuk dirimu sendiri. Arwah Buddha Hideung mengangkat wajahnya, matanya menyala semakin terang. Mereka semua harus membayar. Pitung, jawabnya dengan nada yang keras, penuh kebencian. Setiap orang yang membuatku menderita, mereka harus membayar dengan hidup mereka. Kamu tidak tahu betapa sakitnya menjadi aku. Mereka akan merasakan penderitaan yang lebih buruk. Pitung mencoba lagi untuk menyampaikan permohonan. Tapi jika kamu terus seperti ini, kamu akan terjebak dalam kebencian selamanya. Kamu akan kehilangan segala-galanya, bahkan bagian dari dirimu sendiri. Tidak ada akhir bagi penderitaanmu jika kamu terus mengejar balas dendam. Namun, arwah Buddha Hideung hanya terdiam, matanya terbuka lebar dengan kemarahan yang tidak bisa dipadamkan. Kamu tidak mengerti, Pitung. Kamu tidak tahu betapa lama aku menanggung rasa sakit ini. Tidak ada yang bisa menghentikan semua kata-katanya sia-sia. Arwah Buddha Hideung yang dulu rapuh dan penuh harapan kini telah berubah menjadi kekuatan yang tak terkendali. Pitung tahu bahwa tidak ada yang bisa menahan amarah arwah itu. Dan meskipun ia ingin menghentikan semuanya, ia merasa tak berdaya. Sebelum Pitung sempat mengucapkan sepatah kata lagi, sosok arwah Buddha Hideung menghilang ke dalam kegelapan hutan, menyisakan hanya keheningan yang mencekam. Namun, Pitung tahu, ketakutan itu belum berakhir. Teror yang semakin mengerikan akan segera terjadi, dan ia harus menemukan cara untuk menghentikan segala sesuatu sebelum semuanya terlambat. Ketakutan semakin mendalam di desa yang dulu damai. Seiring berjalannya waktu, arwah Buddha Hideung semakin kuat, semakin tak terkendali. Teror yang ia timbulkan tidak lagi bisa diabaikan atau dianggap sebagai kebetulan. Penduduk desa yang dulu pernah menghina, mengabaikan, dan menyakiti Buddha Hideung kini merasakan dampaknya. Mereka mulai diganggu oleh bayangan hitam yang muncul di malam hari, muncul begitu saja di sudut-sudut rumah mereka atau di antara pepohonan di luar. Bayangan itu tampak bergerak cepat, seperti makhluk yang tidak sepenuhnya tampak, hanya serpihan kegelapan yang menari-nari. Selain bayangan yang menakutkan, mereka juga mendengar suara-suara aneh, suara ketukan di pintu yang tidak ada asalnya, suara bisikan yang berasal dari arah yang tidak diketahui, suara jeritan yang mengerikan dan membuat bulu kuduk merinding. Suara-suara itu semakin sering terdengar, datang tanpa peringatan dan selalu tepat ketika malam semakin larut. Tak satu pun dari mereka yang bisa tidur dengan nyenyak lagi. Tidak ada yang merasa aman. Beberapa penduduk mulai melihat penampakan arwah Buddha Hideung, namun hanya untuk sesaat. Sosoknya muncul di depan mereka, berdiri diam dengan wajah yang penuh kemarahan, matanya yang menyala seperti bara api. Mereka yang melihatnya merasakan getaran tak terlukiskan di tubuh mereka, tubuh yang menggigil karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Hanya dalam beberapa detik, sosok itu menghilang kembali ke dalam kegelapan, meninggalkan rasa cemas yang semakin dalam. Semakin lama, semakin banyak yang merasa bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Seolah-olah, kematian mereka sudah ditentukan oleh dosa mereka terhadap Buddha Hideung, dan tak ada yang bisa terjadi di desa semakin mengerikan. Mereka yang dulu paling kejam terhadap Buddha Hideung, yang mengejeknya, menghinanya, atau bahkan mengabaikannya ketika ia membutuhkan pertolongan, mulai merasakan akibat dari perbuatan mereka. Salah satu pemuda yang dikenal sangat jahat terhadap Buddha Hideung ditemukan tewas di ladangnya dengan tubuh yang hancur lebur. Wajahnya tampak seperti dipenuhi oleh luka-luka yang dalam, seakan-akan wajahnya dicabik-cabik oleh tangan tak terlihat. Tubuhnya terkulai, tampak seperti dirusak oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Para penduduk yang menemukan tubuhnya hanya bisa menatap dengan ketakutan yang mendalam, karena mereka tahu, ini adalah akibat dari apa yang mereka lakukan terhadap Buddha Hideung. Kematian lain terjadi pada seorang wanita yang sangat kaya, yang dulu dengan sengaja membuang makanan yang telah disiapkan oleh Buddha Hideung. Tubuhnya ditemukan tergeletak di dalam rumahnya. Wajahnya terbelah lebar seperti ada kekuatan yang menghancurkannya dari dalam. Mulutnya terbuka lebar, dan matanya tampak kosong. Keadaan tubuhnya membuat para penduduk desa yakin bahwa ini adalah balas dendam dari arwah Buddha Hideung, yang kini tak lagi sekedar arwah yang tersiksa, tetapi sesuatu yang sangat kuat, penuh kebencian, dan tak bisa dihentikan.
kematian demi kematian terus menghantui desa. Setiap kali mereka mendengar kabar tentang seseorang yang meninggal dengan cara yang mengerikan, semakin banyak orang yang mulai merasa panik. Mereka berusaha melarikan diri, bersembunyi di rumah-rumah mereka, tetapi tidak ada tempat yang aman. Teror Buddha Hideung tidak bisa dijauhkan. Sosoknya mengintai mereka tanpa henti, datang dan pergi tanpa bersalah dan tak bisa melepaskan diri dari rasa penyesalan, akhirnya sampai pada titik di mana ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan ini adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sejak pertama kali Buddha Hideung menghilang, Pitung merasa telah gagal melindungi teman kecilnya. Ia merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi, meskipun ia tahu bahwa ia tidak dapat menghentikan kekuatan yang kini menguasai Buddha Hideung. Namun, semakin banyak teror yang ia saksikan, semakin Pitung merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia tahu bahwa Buddha Hideung bukan lagi anak yang dulu ia kenal. Ia bukan lagi seorang anak yang menderita, melainkan sebuah kekuatan jahat yang ingin membalas semua yang telah membuatnya menderita. Dalam pencariannya untuk menenangkan arwah itu, Pitung tidak menemukan jawaban apapun selain kenyataan bahwa Buddha Hideung tidak akan pernah bisa tenang tanpa adanya pengorbanan. Pada suatu malam yang penuh badai, Pitung pergi ke hutan tempat ia pertama kali bertemu dengan arwah Buddha Hideung. Hatinya berat, namun ia merasa bahwa ia tidak bisa lari dari takdir yang harus ia jalani. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan arwah itu adalah dengan mengakhiri segalanya, mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama. Pitung berdiri di tengah hutan, memanggil arwah Buddha Hideung dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku tahu kau marah," katanya, "aku tahu kau merasa dihina dan disakiti. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku akan mengorbankan diriku agar kau bisa tenang. Tak ada jawaban. Aku mohon, berhentilah." Hanya kesunyian yang mencekam. Namun Pitung tahu bahwa arwah itu mendengarnya. Ia menutup matanya dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya, berharap bahwa dengan pengorbanannya, semua ini akan berakhir. Namun, saat ia hampir melangkah lebih jauh, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Tidak ada yang bisa mengubahnya, suara itu berbisik. Semua sudah terlambat. Pitung membuka matanya dan melihat sosok Buddha Hideung yang berdiri di hadapannya, tetapi kali ini sosok itu tampak berbeda. Matanya yang merah dan penuh kebencian kini tampak seperti lubang hitam yang tak ada akhirnya. "Kau tidak bisa menghentikan aku, Pitung," katanya dengan suara yang lebih dalam dan menakutkan. "Kau akan menjadi bagian dari kebencianku selamanya." Pitung terdiam, tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Ia telah berusaha, tetapi dalam hatinya ia tahu, mungkin tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan desa yang terlibat dalam penderitaan Buddha Hideung mendapatkan balasan yang setimpal, kematian yang mengerikan dan penuh penderitaan. Arwah Buddha Hideung akhirnya berhenti menuntut balas. Kehidupan di desa itu perlahan-lahan kembali sepi, namun tidak ada kedamaian yang hadir. Desa yang dulu penuh dengan kehidupan kini berubah menjadi tempat yang kosong dan sunyi. Rumah-rumah yang dulu ramai dengan suara tawa kini hanya dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Setiap malam, angin berhembus kencang melalui lorong-lorong rumah yang kosong, membawa bersama kabut tebal yang datang dari hutan yang gelap. Hutan itu, yang dulunya menjadi tempat penderitaan Buddha Hideung, kini menjadi tempat yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kabut yang datang seperti membawa bisikan-bisikan yang mengingatkan siapa saja yang mendekat pada kisah tragis yang terjadi di desa itu. Penduduk yang dulu tinggal di desa itu telah pergi, melarikan diri dari teror yang tak pernah berhenti. Mereka yang selamat merasa bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Beberapa pindah ke kota-kota besar, beberapa pergi ke tempat yang lebih jauh, berharap untuk melupakan apa yang terjadi. Namun, mereka tahu, dalam hati mereka, bahwa cerita tentang Buddha Hideung tidak akan pernah benar-benar hilang. Arwah Buddha Hideung tidak hanya tinggal di hutan itu, tetapi juga dalam setiap bisikan angin yang menggema di sekitar desa yang terlantar. Ia menjadi legenda yang menakutkan, cerita yang selalu diingat dengan ketakutan oleh siapapun yang mendengar kisahnya. Seiring waktu, desa itu terlupakan, tetapi arwah Buddha Hideung tetap ada, mengintai dalam kegelapan, menunggu untuk mengingatkan dunia bahwa keadilan, meskipun datang terlambat, tetap bersama arwah Buddha Hideung. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada dirinya setelah malam terakhir di hutan itu. Apakah ia benar-benar mengorbankan dirinya untuk menghentikan teror? Atau apakah ia menjadi bagian dari arwah itu, terjebak dalam kebencian dan dendam yang tak pernah berakhir? Tidak ada yang tahu. Semua yang tersisa hanya kenangan tentang seorang anak yang dulu penuh kebaikan, tetapi kini terperangkap dalam penderitaan dan amarah yang tak bisa dihentikan. Desa itu akhirnya menjadi desa yang kosong, tak berpenghuni, hanya menyisakan reruntuhan rumah dan hutan yang semakin lebat. Namun, kabar tentang Buddha Hideung dan penderitaannya tersebar jauh dan luas,
menjadi cerita yang diulang oleh banyak orang, menjadi legenda yang menakutkan. Mereka yang mendengar cerita ini mengerti betul bahwa meskipun penghakiman datang terlambat, ia tidak bisa dielakkan. Buddha Hideung yang dulu dianggap jelek, yang diperlakukan seperti sampah oleh masyarakat, kini menjadi makhluk yang sangat menakutkan, sebuah arwah yang membawa keadilan dengan cara yang mengerikan. Cerita ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang menghina, mengabaikan, atau menyakiti orang lain, bahwa keadilan, meskipun terlambat, akan datang dengan cara yang tak terduga. Ketika seseorang terhina dan dibiarkan menderita, arwah mereka mungkin akan kembali, membawa penderitaan yang lebih besar bagi mereka yang telah menyebabkan kesakitan itu. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari keadilan yang datang dari dalam penderitaan yang terpendam, bahkan jika itu berarti penghancuran diri sebagai kenangan yang mengerikan. Sebuah tempat yang akan selalu diingat oleh siapa saja yang mendengar kisah Buddha Hideung, dan sebuah tempat yang takkan pernah benar-benar bebas dari bayangannya. Setiap kali angin berhembus, setiap kali kabut datang dari hutan, mereka yang tahu cerita ini akan selalu teringat pada sosok Buddha Hideung, arwah yang pernah dianggap sebagai anak terbuang, namun kini menjadi legenda yang menakutkan dan penuh pembalasan. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Legenda Buddha Hideung berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.